Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikael Akasa. Saya di sini akan menjelaskan Pancasila berdasarkan konteks perjuangan sejarah bangsa Indonesia. Pertama-tama, nilai Pancasila sendiri itu sudah ada jauh sebelum disahkannya Pancasila itu sendiri pada tanggal 18 Agustus 1945. Nilai-nilainya sudah ada sejak zaman batu, sejak zaman kerajaan, sejak zaman penjajahan sudah ada, seperti adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religiusnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan Pancasila itu kausa materialisnya itu sendiri adalah bangsa Indonesianya itu sendiri. Pertama-tama itu adalah Kerajaan Kutai pada abad keempat, yaitu tahun 400 Masehi. Mereka membangun yupa, tiang batu sebanyak 7 buah, itu menunjukkan nilai-nilai ketuhanan sudah ada, yang berarti sila ke-1. Lalu berikutnya adalah Kerajaan Sriwijaya, muncul pada abad ke-7, jadi 700 Masehi. Jadi mereka itu meningkatkan bidang ekonominya, seperti mempersatukan kegiatan perdagangan, yaitu mempersatukan pedagang dengan pengrajin dan pegawai raja, disebut Tuhaan Fatak Furah. Lalu di lain halnya di bidang politik, pegawainya juga mengurusi pajak dan harta benda kekayaan kerajaannya juga. Selain itu ada banyak kerajaan-kerajaan juga yang sebelum masa Majapahit yang mempunyai adat seperti yang ada di Pancasila, antara lain adalah Kalingga pada abad ke-7 ya. Yang kedua, Sanjaya abad ke-8. Berikutnya abad ke-9 Isyana, abad ke-10 Dharmawasa, dan abad ke-13 itu Singasari. Dan diantara semua kerajaan yang paling menonjol itu Airlangga, karena mereka itu sudah mulai melakukan kerjasama antara kerajaan-kerajaan lain seperti Benggala, Chola, dan Champa. Berikutnya puncak kerajaan itu sendiri adalah pada saat Majapahit, karena Majapahit itu masa dimana mereka itu bersumpah, nama sumpahnya Palapa, oleh Patih Gajah Mada yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Kerajaan ini sendiri berdiri pada tahun 1293, dan runtuhnya Majapahit itu sendiri karena perselisihan dan perang saudara di dalam kerajaan itu sendiri, dan pada abad ke-16 kerajaan tersebut runtuh sekitar tahun 1520. Ada beberapa kerajaan lainnya seperti Kerajaan Demak, namun karena kerajaan tersebut tidak jauh beda dengan kerajaan sebelumnya, jadi tidak perlu dibahas. Jadi mulai masuk ke zaman penjajahan, yaitu masuknya kedatangan Eropa di Nusantara seperti Portugis dan Spanyol. Mereka berniat menguasai rempah-rempah, dan akhirnya pada tahun 1511 wilayah Malaka dikuasai sepenuhnya oleh bangsa Portugis. Lalu berikutnya Belanda mulai masuk ke Hindia Belanda pada abad ke-17, dan kekuasaan Belanda ini akhirnya sangat luar biasa dan menguasai seluruh Indonesia. Oleh karena itu Indonesia akhirnya mulai melakukan perlawanan. Karena mereka tidak terima atas bangsa Belanda melakukan hal-hal yang dilakukan di Indonesia.
Jadi pada tahun 1817 di Maluku itu ada pahlawan Patimura yang memperjuangkan kemerdekaan. Lalu berikutnya ada tahun 1819 Palembang ada Baharudin. 1821 sampai 37 itu di Minangkabau oleh Imam Bonjol dan beberapa perjuangan lainnya. Namun karena sejarahnya panjang, jadi kita tidak akan menyebutkan semuanya. Namun perjuangan bangsa Indonesia itu karena tiadanya persatuan dari banyak bangsa, kerajaan, dan sebagainya, itu mereka tidak bisa melawan balik Belanda. Jadi itulah kenapa akhirnya perlawanannya kandas. Dan pada tahun 30 sampai 70, 1830 sampai 1870, Belanda mulai melakukan sistem yang lebih parah lagi, yaitu tanam paksa. Karena Indonesia telah melakukan perlawanan dan Belanda akhirnya membutuhkan lebih banyak rempah-rempah lagi. Walau perjuangan mereka itu terlihat sia-sia di mata kita, namun perjuangan mereka itu menumbuhkan rasa nasionalisme ke generasi-generasi berikutnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan cara lain. Dan ini akhirnya masuk ke dalam kebangkitan nasional, seperti Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin. Lalu diikuti oleh Budi Utomo beberapa organisasi lain akhirnya tumbuh, seperti Serikat Dagang Islam atau SDI, Indis Party, PNI, Partai Nasional Indonesia, dan para pemuda di Sumpah Pemuda. Mereka ini melakukan perjuangannya, daripada melakukan perjuangan seperti berperang, mereka melakukannya di politik. Lebih bermakna dan lebih efektif daripada perjuangan seperti berperang. Jika dilihat Indonesia sudah hampir lepas dari penjajahan dari Belanda, Jepang akhirnya masuk dan melakukan propaganda dan tipu muslihat ke Indonesia, dan pada akhirnya juga menjajah juga. Namun Jepang pada 29 April 1945 membuat janji untuk Indonesia boleh memperjuangkan kemerdekaannya sendiri. Dan untuk itulah mereka membuat BPUPKI pada tanggal 29 April 1945, diketuai Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, terus Raden Panji Suroso, Ichi Bangse, dan beberapa panitia lainnya. Setelah pelantikannya, akhirnya di panitia perumusan yang beranggotakan 9 orang mulai merumuskan naskah pembukaan UUD 1945. Lalu mereka melakukan sidang. Sidang pertama adalah perumusan 5 dasar Pancasila. Seperti Pancasila itu usulannya antara lain adalah Monster Muhammad Yamin. Sidang pertama ini dari hari ke hari melakukan banyak usulan antara 5 dasar. Yang pertama itu Mr. Muhammad Yamin, namun yang lainnya itu sepertinya intinya itu sama saja. Jadi saya tidak akan menjelaskannya karena masih banyak yang usulannya yang masih bersifat pribadi atau individual. Ketua BPUPKI akhirnya meminta untuk segera menuliskan kembali dan paling lambat diserahkan tanggal 20 Juni 1945. Akhirnya penyusunnya itu dibuat yang beranggotakan 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta,
Sutarjo Kartodikusumo dan Wahid Hasyim dan lain sebagainya. Di dalam perkumpulan 9 orang ini, mereka selain merumuskan apa yang disuruh oleh ketua BPUPKI, mereka ikut merindingkan pokok-pokok permasalahan yang ada di Indonesia, seperti antara lain permintaan agar Indonesia merdeka dan selekas-lekasnya, itu nanti diminta ke Jepang. Lalu tentang masa dasar negara yang maksudnya akan dirumuskan. Lalu masalah unifikasi dan federasi, bentuk pemerintahan dan kepala negara ini nanti dibuat di UUD dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya mereka berhasil membuat 5 dasar negara yang disebut Piagam Jakarta, yang telah dibuat oleh mereka. Lalu naskahnya diserahkan pada sidang kedua langsung 10 sampai 16 Juli 1945. Lalu mulai sidang kedua, panitia kecil ini disuruh untuk membuat atau merancang undang-undang dasar. Pada akhirnya tanggal 14 Juli panitia tersebut perancang UUD menyatakan di sidang yang pertama itu pernyataan Indonesia Merdeka, kedua pembukaan undang-undang dasar, dan yang ketiga adalah undang-undang dasar batang tubuhnya. BPUPKI pun menerima usulan itu dan menyatakan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Karena sudah selesai, BPUPKI pun dibubarkan 7 Agustus 1945. Setelah dibubarkan, anggota-anggota BPUPKI akhirnya memutuskan untuk mulai membuat organisasi baru, yaitu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Di antara pembuatan PPKI, pada tanggal 7 Agustus, Jenderal Terauchi mengeluarkan pernyataan bahwa dari pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Dan dari saat itu mereka, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Rajiman diundang pada tanggal 9 Agustus untuk menerima petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sayangnya pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima dan lainnya di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus. Oleh sebab itu, tanggal 14 Agustus Jepang menyerah dan janji kemerdekaan Indonesia jadi hilang dari Jepang. Akhirnya kejadian Rengas Dengklok terjadi dan memaksa Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena sudah ditekan oleh para pemuda, kemerdekaan pun diproklamasikan pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus. Setelah proklamasinya itu, sidang PPKI pertama pun dilaksanakan. Keesokan harinya, tanggal 19 Agustus 1945, sidang kedua pun dilaksanakan untuk membagikan departemen atau kementerian pemerintahan yang berjumlah 12. Berikutnya pun sidang ketiga dilaksanakan tanggal 20 Agustus 1945, yang hasil keputusannya itu adalah 8 pasal. Lalu tanggal 22 Agustus dibuat keputusan untuk membubarkan PPKI yang beranggota sebanyak 150 orang. Lalu mereka menjadi anggota inti KNIP yang dilantik resmi oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 Agustus 1945. Lalu sebelum masuk ke Republik Indonesia Serikat, ada di mana saatnya Belanda melakukan taktik licik
dan akhirnya Indonesia melakukan maklumat masuk ke Republik Indonesia Serikat di tanggal 27 Desember 1945, menandatangani persetujuan bersama Ratu Juliana di Belanda sebagai hasil konferensi meja bundar berupa pembentukan negara Indonesia Serikat. Pada akhirnya, atas persetujuan antara RIS dengan negara RI pada tanggal 19 Mei 1950, seluruh negara bagian dalam RIS bersatu ke dalam negara kesatuan dan berdasarkan konstitusi sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. Lalu karena Indonesia itu masih belum baik, seperti perekonomiannya tidak stabil, pemerintahannya masih acak-acak, dan politiknya juga masih tidak baik, dan akhirnya Presiden mengeluarkan dekret atau pernyataan. Berikutnya masuk ke Orde Baru, karena masa Orde Lama itu pada saat ke-30 SPKI. Dan di Orde Baru ini ada tuntutan-tuntutan seperti pembubaran PKI dan Ormas-Ormasnya, lalu pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI atau gerakan 30 SPKI, lalu penurunan harga. Lalu Presiden mengeluarkan Super Semar yang menggantikan kepemimpinan ke Jenderal Soeharto. Di tahun 1973, Orde Baru melaksanakan pemilihan umum yang berdasarkan TAP 10 MPR 1973. Orde Baru ini banyak-banyak program-program yang merealisasikan pembangunan nasional dan perwujudan pelaksanaan pengaman Pancasila dan UUD 1945 murni dan konsekuen. Walau terlihat di Orde Baru itu Indonesia sejahtera dan pengalaman Pancasilanya itu baik, namun pada kenyataannya Indonesia itu ekonominya terpuruk dan pemerintah dan politiknya itu terlalu kuat, dan rakyat pun suaranya dibungkam. Oleh karena itu masa reformasi pun dimulai untuk memperbaiki segala hal yang ada di Orde Baru. Karena kuatnya tuntutan reformasi tersebut, tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dan presidennya digantikan oleh wakilnya, yaitu B.J. Habibie, yang diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Sejak masa pemerintahan B.J. Habibie ini, pemerintahan berikutnya pun akhirnya mengikuti reformasi secara menyeluruh. Sehingga selain mereformasi tata kelola pemerintahan, reformasi pun dilaksanakan di hukum beserta aparatnya dan berbagai instansi pemerintahan seperti DPR dan MPR. Oleh karena itulah iklim politik yang demokratis akhirnya dapat terwujud yang sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Demikianlah rangkuman saya. Terima kasih telah menonton.